Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Deteksi Kematangan Buah Pepaya menggunakan Image Processing berdasarkan komposisi warna, yang beranggotakan nama Sofyan Kosialawi, yang NIM 132, Ahmad Fauzi Fatana 143, Novalayu Triwardana 147. Yang pertama, latar belakang. Buah pepaya merupakan salah satu raja buah yang dimiliki negara Indonesia. Dikatakan raja buah dikarenakan kaya akan manfaat serta kaya kandungan gizi dan vitaminnya yang bagus. Perbedaan tingkat kematangan buah inilah yang menjadikan suatu permasalahan dalam menentukan buah pepaya yang mana yang layak dikonsumsi sebagai buah. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada penelitian ini mencoba untuk membuat sistem yang mana sistem ini berguna sebagai media yang membantu masyarakat yang kurang paham atas tingkat kematangan buah, terutama buah pepaya, dan membantu petani juga untuk menentukan tingkat kematangan bukan berdasarkan perakiraan saja. Penelitian ini mengenai kasus menganalisis tingkat kematangan buah pepaya dengan menggunakan image processing. Image processing adalah suatu bentuk pengolahan sinyal dengan input berupa gambar image dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai outputnya dengan teknik tertentu. Peneliti menyatakan bahwa kematangan buah pepaya berdasarkan komposisi warna, dan dalam penelitian ini terdapat faktor pendukung antara lain cahaya, jarak, dan background. Ketersediaan data. Data penelitian sistem pendeteksi ini diperoleh dari data collecting, data processing, data analyzing, dan data classifying. Desain sistem. Yang pertama, perencanaan. Suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai penelitian yang harus dilaksanakan demi tercapai tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Yang kedua, analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian bersifat pembahasan mendalam terdapat isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Yang ketiga, implementasi. Sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak. Dan yang keempat, hasil eksperimen. Proses dan hasil dari implementasi program yang telah dikerjakan sesuai alur yang telah ditentukan. Tahap perencanaan atau planning. Next. Perencanaan. Pada tahap ini kita akan melakukan pengumpulan data, penginstalan TensorFlow pada Google Colab, pengekstrakan file melalui IDE yang berisi inputan objek penelitian, melakukan pengkondisian untuk menentukan tingkat akurat matang atau tidaknya objek, dan menampilkan hasil dari penelitian tersebut. Flowchart. Berikut adalah diagram dari flowchart adalah sebagai berikut ditampilkan dalam PowerPoint. Selanjutnya tahap analisis. Next. Analisis. Tahapan ini menghasilkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Analisis yang dilakukan merupakan tahapan inception dan menghasilkan sebuah kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang dibutuhkan adalah program dapat mendeteksi gambar buah pepaya tersebut melalui inputan yang telah diberikan. Hasil dari gambar yang diambil dapat dicetak matang atau tidaknya buah pepaya tersebut. Analisis penunjang kebutuhan sistem. Requirement yang dibutuhkan untuk mendukung perancangan sistem dari penelitian ini adalah spesifikasi perangkat komputer atau laptop, software, dataset, dan bahasa pemrograman. Tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi. Implementasi sistem adalah Google Collaboration, input gambar berupa buah pepaya, baik itu mentah ataupun matang, dan ada data processing yang diubah menjadi image, ada result, yaitu berupa output gambar keabu-abuan atau grayscale beserta hasil klasifikasi buah. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu hasil eksperimen. Pada tahap ini dilakukan final result training program yang telah dibuat. Pertama ada output grayscale, kemudian ada kondisi buah pepaya tersebut. Kemudian kita
tampilkan source code untuk program penelitian ini. Yang pertama kita install TensorFlow. Di sini TensorFlow untuk adalah library untuk memperkenalkan gambar dan objek yang akan ditampilkan. Kemudian kita import TensorFlow tersebut. Kemudian kita ambil file yang isinya yang terdapat pada Google Drive. Kemudian kita ekstrak file yang terdiri dari file Papaya. Kemudian kita import OS dan import CV2. Setelah itu kita muat file Google Drive tersebut. Kemudian kita import matplotlib. Setelah itu data ditampilkan berupa gambar grayscale. Setelah itu kita import NumPy, import TensorFlow lagi. Kemudian kita inputkan data Papaya tersebut, lalu diproses dalam pengkondisian if else. Jika kondisinya sama dengan 2, maka dihasilkan Papaya matang. Jika 1, maka Papaya mentah. Jika tidak keduanya, maka Papayanya tak terdeteksi. Berikut hasil dari penelitian mengenai sistem indexation Papaya berdasarkan komposisi warna. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.